Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mujahidin tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Haqqan tawil para masyayikh, para kiai, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bin sepuh, takmir masjid dan musola yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia penyelenggara pengajian dalam rangka tasawuran milad yang saya banggakan. Bapak Ibu warga masyarakat Lumajang rahimakumullah. Beli kacang di pasar Minggu, melihat gajah di hari Rabu. Wahai orang Lumajang, piye kabarmu? Izinkan Gusruka mengucapkan I love you. Bersyukur kiranya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan siang hari ini Allah pertemukan kita dalam majelis yang baik, di acara yang baik, dan bertemu dengan orang-orang yang baik. Mudah-mudahan selesai acara menghasilkan sesuatu yang baik. Amin Allahumma. Ngapunten yang duduk situ agak sini mawon untuk begini, agak sini saja. Gambarnya agak sini saja. Duduk sini. Biar yang di sana kantongnya enggak ada. Nah, agak sini mawon. Dari semua kali dulu. Adik itu agak sini. Bapak ini kok bawaannya mungkin ya. Jadi malam dulu. Ibu bapak yang saya muliakan, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Coba banser gak usah berdiri di situ, banser duduk.
Banser duduk saja. Gak perlu diamankan di depan mobil juga lah. Mas Banser udah. Kamu harus paham mereka datang dengan dia jadi tidak dengan dia suara. Ibu bapak yang saya muliakan, kita semuanya dihadirkan oleh Allah ke muka bumi ini. Tujuan awalnya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Karena tujuan awalnya diciptakan itu untuk ibadah, ya berarti hidup kita di dunia itu harus dimaksimalkan untuk ibadah. Tetapi dunia ini tempat ujian. Semuanya akan diuji oleh Allah dengan kapasitasnya masing-masing. Maka disebutkan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Beribadah ini kemudian untuk melihat apakah kita mampu atau tidak, itu butuh diuji. Maka kemudian salah satu ujiannya diciptakan setan sebagai musuh kita. Innahu lakum aduwwun mubin. Nah, persoalannya adalah satu saat saya mendapat pertanyaan dari Mas Dedi Corbuzier itu perihal iman. Seminggu setelah masuk Islam, Mas Dedi tanya sama saya begini, Gus, tolong jawab pertanyaan saya, bagaimana cara saya menjaga iman? Waktu itu saya jawab, Mas Dedi, benar kamu belajar Islam dari saya, benar kamu masuk Islam yang nonton syahadat saya, tapi saya tidak bisa menjamin iman dan Islam. Bahkan menjamin Islam dan imanku sendiri pun saya tidak mampu. Kenapa? Karena Allah menciptakan setan untuk menggoda kita. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang tidak akan pernah berhenti. Maka saya bilang sama Mas Dedi, Mas, setan itu tidak mencuri rumahmu, tidak mencuri mobilmu, tidak mencuri uangmu, tidak mencuri sertifikatmu, tetapi setan itu berusaha mengintai imanmu dan berusaha mencurinya dari. Kenapa? Karena harta paling berharga bagi seorang muslim adalah iman. Yang dicuri oleh setan bukan mobil, yang dicuri oleh setan bukan sertifikat, bukan tabungan deposito, tetapi iman. Itulah alasan kenapa kita harus menjaga iman. Caranya jogo pribadi seperti siang hari ini. Jenengan mau hadir di majelis walaupun berpanas-panasan, saya yakin Anda yang kipas-kipas itu bukan karena takut panas, tapi lebih karena takut bedaknya luntur. Karena saya lihat dari sini banyak ibu-ibu yang alisnya sudah seperti leher gunung Semeru. Itu kayaknya suaminya orang Madura. Kelihatan alisnya kayak celurit. Nah, iman ini harus dijaga Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang kita itu hidup nggak mungkin lepas dari ujian. Contoh misal umpamanya, orang yang sudah nyaman hidup di surga saja masih diuji. Nabi Adam. Nabi Adam itu ditakdir oleh Allah sebagai manusia pertama, lahir hidup langsung di surga. Nabi Adam.
Tapi ternyata apa? Ada yang iri, ada yang hasud. Siapa yang hasud? Iblis. Wa idhulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Malaikat manut, iblis gak manut. Kenapa iblis gak manut? Karena merasa dirinya lebih baik dibandingkan Adam. Kemudian apa Bapak Ibu? Kadang-kadang apa mana? Udah supaya nggak itu saya kasih satu. Kamu juga minta. Di surga itu kan tempat paling menyenangkan. Kalau kita itu hidup di dunia saja pengen ke surga. Artinya apa? Apa-apa seneng, apa-apa menyenangkan. Tetapi mohon maaf, sunatullah, orang itu kalau hidup sendirian kesepian. Nabi Adam dengan luas surga seluas itu, yang dikatakan luasnya lebih langit dibandingkan luasnya langit dan bumi, sendirian. Adam merasa sepi. Jadi kalau kita hidup di dunia nggak punya pasangan, merasa sepi itu lumrah. Kalau hidup di dunia nggak punya pasangan, merasa kesepian itu lumrah. Yang nggak lumrah itu ini, gelasnya susu, isinya kopi. Bisa jadi kopi susu. Kopinya diminum, susunya digiling. Nabi Adam sendiri di surga, dia sepi. Maka kalau ada anak cowok lumajang, nggak punya istri, nggak punya pasangan, mengatakan saya jomblo bahagia, jelas itu tidak normal. Betul Bu? Nabi Adam yang di surga serba enak saja merasa sepi, apalagi di lumajang. Ayo sandari. Akhirnya apa? Karena Nabi Adam sepi, minta sama Allah. Ya Allah, buat saya dikasih pasangan, dikasih teman. Allah kemudian berkenan menciptakan Hawa. Diciptakan dari apa Bu Hawa? Dari tulang rusuknya Nabi Adam. Makanya kenapa dikatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Ya manusia itu nikahnya dengan manusia apa? Azwaja. Jadi jenisnya Hawa ini dari Adam. Yang membedakan hanya kelaminnya. Ibu bapak tahu Nabi Adam kemudian ada istri Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk. Pertanyaan saya, tulang rusuk sebelah mana Bu? Kiri. Tulang rusuk sebelah kiri. Kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kaki? Supaya tidak nginjak-nginjak laki-laki. Kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kaki? Supaya tidak diinjak-injak oleh laki-laki. Tetapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk bagian kiri yang dekat dengan jantung dan hati. Kenapa? Karena pada dasarnya perempuan suka disayangi dan dicintai. Makanya nggak boleh kasar sama perempuan. Betul Bu? Nggak boleh kasar sama perempuan. Tapi ternyata sekarang di mana-mana perempuan lebih galak dibandingkan laki-laki. Perempuan yang lebih galak dibandingkan laki-laki biasanya ciri-cirinya jilbabnya coklat. Yang jilbabnya hitam insya Allah lebih marah.
Shallallahu ala Nabi Muhammad. Di surga ini apapun boleh. Undang-undangnya satu. Saya ulangi. Kalau ada orang mengatakan hidup itu bebas, gak perlu aturan, salah. Bahkan di surga pun masih ada aturan. Aturannya apa Adam sama Hawa, Bu? Aturannya satu. Fala taqraba hadhihi syajarah. Adam, Hawa. Kamu mau ngapain aja di surga boleh. Mau lari ke kanan, ke kiri, depan, belakang boleh. Tapi undang-undangnya satu. Fala taqraba hadhihi syajarah. Kamu jangan mendekati pohon ini. Jadi nyuwun, kalau kita hidup itu diatur dengan aturan, apalagi di dunia itu normal. Karena di surga pun ada aturan. Contoh aturan, laki-laki itu aturannya sebagai imam, perempuan itu sebagai makmum. Yang namanya makmum diatur oleh imam, imam itu ngatur makmum. Tapi sekarang di mana-mana banyak justru makmum ngatur imam. Betul Pak? Termasuk bojoku. Dan rata-rata aturannya laki-laki Pak, kalah sama aturannya perempuan. Kalau perempuan nggak diatur sama laki-laki, aturannya Allah saja dirubah. Contoh alis. Alis itu buat dari siapa Pak? Oleh perempuan dikerok malah dilukis sendiri. Seolah-olah lukisannya perempuan lebih bagus dibandingkan lukisannya Allah. Dong itu kok. Oh iya. Ya dulu. Mari coba kalau kita lagi di alis ya dalamnya enggak. Artinya apa? Di surga juga ada aturan. Ada malah kamu terserah mau ngapain, tapi ingat kamu jangan mendekati pohon ini. Ternyata nyuwun sewu. Karena ada aturan, maka ada peluang melanggar. Kan di mana ada aturan masa dia melanggar. Contoh lampu merah dibuat juga pakai aturan. Merah berhenti, kuning waspada, hijau jalan. Di mana ada aturan, di situ pasti ada yang melanggar. Tahu Adam sama Hawa dikasih peraturan gak boleh mendekati pohon, setan mulai beraksi. Apa aksinya setan? Menggoda mereka. Saya mau tanya, secara jujur tolong dijawab. Bu, yang digoda oleh iblis itu awal mulanya Adam apa Hawa? Ternyata Hawa. Oh, payah Hawa rek. Hawa digoda sama iblis. Ah, ini cewek. Karena cewek itu kelemahannya di telinga, cowok itu kelemahannya di mata. Karena cewek kelemahannya di telinga, iblis memulai membisikkan merayu Hawa dengan kalimat-kalimat yang indah, supaya Hawa kemudian terprovokasi. Maka jangan kaget Pak, kenapa banyak hari ini cewek cantik kok suaminya merongos? Itu karena suaminya pinter ngerayu telinganya cewek. Cewek itu kalau sudah dengar rayuan dari laki-laki dia tergoda. Makanya kenapa iblis itu yang dirayu sih Hawa. Mendapat rayuan dari iblis, Hawa terprovokasi, nangis-nangis di hadapan Adam. Laki-laki itu kelemahannya di mata. Lihat istrinya menangis gak tega. Cowok itu kelemahannya di mata. Makanya cowok itu kalau pengajian lihat cewek cantik, dia akan teriak, wow. Tapi kalau pulang lihat istrinya di rumah, gue. Karena matanya. Itulah alasan kenapa saya menjaga mata saya dengan kacamata hitam. Supaya apa? Supaya kalau ada janda cantik mata saya melirik tidak kelihatan. Tapi ternyata di sini jandanya tua.
So, Gus. Tarik, Des. apa bu? Foto-fotonya copok nih. Copok makan sekali ya. Tarik, Des. Bahaya kan? Muhammad. Sorry, untuk permintaan itu tidak akan saya kabulkan. Temennya aku cowok apa? Kalau saya cowok kacamata, janda pingsan. Si Diawa diprovokasi. Manut, matur kalau ada mas, bu ayo toh diambil buahnya, kita makan lah. Ternyata Adam gak kuat dengan godaan Hawa. Maka saya bilang, Pak, Bu, ingat ya bapak-bapak, mas-mas Banso. Istri itu bisa menjadi supporter terbaik, tapi juga bisa menjadi perusak terkuat. Betul. Masuk. Betul, Pak? Laki-laki dengerin. Ya. Perempuan itu bisa menjadi support system terbaik untuk suami, tapi juga bisa menjadi perusak paling dasar bagi suami. Enggak bahaya kan? Yang bahaya itu kamu janda malam Jumat bikin status WA malam sunah Rasul. Bikin status malam sunah Rasul. Kalau bojone tanggane kok sunah Rasul. Saya sering bilang, istri bisa menjadi support system terbaik bagi suami. Makanya mohon maaf, saya selalu bilang kesuksesan seorang suami berangkat dari doa seorang istri. Itu artinya apa, Pak? Semakin banyak istri, semakin banyak yang berdoa. Setuju Ibu? Ya tadi kamu bilang apa? Kesuksesan seorang suami berangkat dari doa seorang istri. Semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoa. Makanya banyak orang sukses karena didukung sama istri yang baik. Tapi nggak sedikit suami itu rusak gara-gara istri. Kapolres di daerah Sumatera Utara. Istrinya pamer duit di TikTok ratusan juta. Akhirnya suaminya kena masalah, dicopot jabatan Kapolres. Rusak dahsyat. Kasus di Probolinggo. Istrinya bikin ulah, suaminya dicopot. Yang paling viral Sambu. Kenapa Sambu nekat sampai bunuh anak buahnya? Itu awalnya juga dari istri. Maka saya bilang, ibu sekarang Anda pilih yang mana? Menjadi support system terbaik atau perusak terdahsyat itu perempuan? Support system atau perusak? Support system. Sponsor mau perusak? Saya itu bisa kuat bu, setiap hari ngaji 10 hari baru pulang, 15 hari baru pulang. Kadang-kadang kalau pas saya pulang, istri saya malah men. Kan aku bolos. Saya itu berangkat kemarin tanggal 15. Ini baru tanggal 13 kemarin tanggal 14. Besok baru pulang ke Jogja itu baru tanggal 26. Rolas dino dari Sidoarjo, Surabaya, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bali, Jakarta, Pekalongan, Subang, Jakarta, baru pulang ke Jogja. Maka saya bilang hidup saya itu apa-apa cukup, kurangnya cuma satu, kalau lawan. Berarti gak pernah di rumah, kalau kamu tolong terus. Apa bu?
nikah lagi. Sorry. Sorry. Dibawa. Kalau istri saya bawa yang ngurusin santri di rumah siapa? Cuma ngatur-ngatur dia. Nah, daripada kawan. Yang terjadi apa Bapak Ibu? Ini orang diuji. Makanya jangan orang ibu gak diuji, Pak. Akhirnya yang terjadi adalah fa'azallahu masyaiton. Adam dan Hawa akhirnya digelincirkan oleh Allah dari surga. Sebenarnya menginginkan bukan Allah, fa'azallahu masyaiton, digelincirkan oleh setan. Akhirnya dihukum. Bahasa ini ya. Adam Hawa saja salah dihukum. Padahal itu Nabi. Apalagi kita. Bu. Akhirnya dipisah. Adam dibuang ke barat. Negaranya namanya Mesopotamia. Siti Hawa dibuang ke timur, negaranya namanya India. Bainal Masyriq wal Maghrib, jauh. Berapa tahun Bu mereka memendam rindu untuk bisa kembali bertemu? 300 tahun. Nabi Adam dari bawah, dari barat mencari Siti Hawa sambil nyanyi, sayang, berite hatiku. Siti Hawa dari timur ke barat sambil nyanyi, ngomong jalurmu aku kangen. Wis daripada mohon maaf Nabi Adam itu begitu keluar dari surga semua pakaian di surga dicopot. Ternyata saya baca riwayat itu Pak Bu, jangan bayangkan pakaiannya Nabi Adam itu kayak kita. Ternyata pakaian Nabi Adam di surga itu kayak kuku yang nempel di tubuh. Begitu keluar dari surga, kuku yang tersisa itu hanya di kuku tangan sama kuku jari kaki. Di surga itu kayak kuku. Begitu keluar dari surga, dicopot semua pakaiannya. Tinggal yang tersisa jari-jari, kuku jari tangan sama kuku jari kaki. Begitu keluar, telanjang. Padahal Nabi Adam tingginya sab'ina dhiro'an, 70 dhiro'. 1 dhiro' itu sama dengan 50 cm atau setengah meter. Berarti Nabi Adam tingginya sekitar 35 meter dalam keadaan telanjang. Pertanyaan saya, sarungnya seberapa? Baca judul ya. 25 meter sarungnya segini loh. Lah isinya segini loh. Tapi kan kalau saya sarungnya gak jadi jujur. Ini sarung yang paling jujur. Dibuka sarungnya muncul belalainya. Sejarah pencarian Adam dan Hawa ini menang. Nabi Adam banyak diuji, Siti Hawa banyak diuji. Termasuk perintah kuasa pertama kali. Ketika sifat kemanusiaan Nabi Adam muncul, maka dia lapar. Di surga yang tadinya mau makan apapun ada, akhirnya di dunia harus berusaha. Maka Nabi Adam mulai ikhtiar di rumah Nabi Adam saja ikhtiar supaya bisa makan. Lah kamu punya anak, punya istri mau makan kok gak mau kerja. Betul Bu? Ingat ini. Kemar, plonga, gontang, kita, itu. Apa meneh? Kok modal bandul ya? Nabi Adam kerja loh. Akhirnya sudah roti jika cerita ini.
Ini kan ceritanya panjang banget. Akhirnya Nabi Adam bisa bikin roti lah. Begitu mau dimakan, malaikat Jibril bilang, Adam, jangan kamu makan dulu. Ditunggu sampai besok terbenamnya matahari. Itulah syariat puasa pertama kali Nabi Adam. Poso mangan roti, poso. Begitu maghrib dimakan. Rotinya ini sisa sama Adam, disimpan supaya bisa dimakan besok hari. Maka sejarah mencatat gara-gara itu endi ana wong duwe panganan saiki lah ora entek karepe disimpen. Kuwi sing nyimpen pertama kali makanan adalah Nabi Adam. Begitu mangan petane duwe. Ning surga niku ana wong ngising. Surga itu kan bebas dari baik menstruasi maupun mencret. Kemudian Nabi Adam membelah bagian belakangnya, muncullah pertama kali manusia buang kotoran pertama kali di muka bumi, namanya Nabi Adam. Ngising setelah makan roti. Nabi Adam mikir istrinya, Jibril, bojoku Hawa kira-kira mangan apa ora? Dijawab kalau malaikat Jibril, tenang mau pikirmu dan Hawa itu tinggal di daerah pantai, banyak ikannya. Makanya sejarah pencarian laki-laki dan perempuan itu justru yang lebih enak hidupnya itu Hawa bukan Adam. Milo memang itu mengisyaratkan bahwa tanggung jawab laki-laki itu membahagiakan perempuan. Setuju? Setuju. Itu alasan kenapa semua pecahan mata uang ada gambar cewek menari. 1.000 cewek menari, 50.000 cewek menari, 20.000 gambar cewek menari, 10.000, 5.000, 2.000, semuanya ada gambar cewek menari. Pertanyaannya, kenapa semua pertama tahu ada gambar cewek menari? Karena hanya uang yang bisa membuat cewek bahagia dan happy. Makanya cowok ingatlah, tutuplah wajah burukmu dengan bagusnya rekeningmu. Sekarang cowok yang good rekening lebih menarik daripada cowok yang good looking. Berangkat dari suami yang good rekening bisa menjadikan wajah istrinya glowing. Dan di balik wajah istri yang glowing ada suami yang belum kok. Terus ceritanya bagaimana Gus? Ini masih lanjut. Kami selawatan dulu yuk. Supaya panas. Ada anak ada nggak di sini? Oh di sini. Terus semua itu langsung. Ganjil panggung kok nih dubur ini. Kamu jawab jangan besar-besar. Kalau cowok itu perutnya besar, biasanya burungnya kecil. Apa? Masa sih? Ayo kita buktikan bareng-bareng. Sepi. Namanya siapa kamu? Zainal Rosyid. Wajahmu tidak seindah lama. Gaya. Artinya apa? Suaranya enak, Gus. Suaranya sing vokal, Gus. Sangkong bulu rezeki. Mudah-mudahan Rosyid kurus dan kecil. Selatan. Vokal Bos. Vokal sih. Zeno sih vokal. Ternyata vokalisnya akhirnya namanya Astagfirullah. Saya sih nyanyi selawat Iwa Bandeng. Iwa Bandeng mono iwa separa rasikin gandang bila ini kaya penjara.
selamatnya Gus Muda aja. Dijawab sih banyak. Bapak Ibu Mus. Oh ya ya. Bapak Ibu Mus. Kakang ansor tahlilan saben malam mulai tahlilan padha gawa pilih berkat apa Rahman? Tahlilan saben malam mulai tahlilan padha gawa Salatullah salamullah ala Salatullah salamullah ala yasin Salatullah salamullah itu loh bedanya cowok, cewek sama sound system. Apa bedanya itu cewek sama sound system? Bedanya sama. Sound system dimodali banyak kelihatan wujudnya. Cewek dimodali banyak diambil temannya. Yen wis mati pondora melu bojo ayu wis ana sing nemu sing ning kubur rasane lara anak bojo ra tau ndonga sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan Salatullah Seso yen gede dadi kiai. Kok gak diambilkan? Mereka demi. Pengen buatan anaknya jadi kiai? Lagi. Bocah cilik diulang ngaji, seso yen gede dadi kiai. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep derek pengajian. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep derek salat. Salatullah salamullah Salatullah salamullah
vokalis sehat lumayan kakak kejahatus ning beli najan gagah manuk ini sih timbangan kodok aku ngaji ning lumeceng kemana bilang ono kodok masuk angin sing rampok jenenge Roy